Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bertemu lagi untuk kita boleh beribadah daring bersama-sama. Saat ini persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita boleh bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan, menerima lawatan Tuhan, dan biarlah oleh karena pertolongan Tuhan Yesus, kita boleh dimampukan menghadapi segala sesuatunya. Kita akan naikkan satu pujian yang mengatakan, kekuatan hatiku hanya di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu Tuhan nyata dalam setiap kelemahan kami. Kuasa-Mu Terima nyata kasih Tuhan. di dalam Kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dengan segenap hatimu, katakan kuasa-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Kuasa-Mu Nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan-Mu? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Kuasa-Mu Terima nyata kasih, di Bapa. dalam Kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
Tuhan, ada kekuatan baru. Ku sembah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Sikara la 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 masikara la 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 masikara la 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 masikara la masika. Jesus kiara la masikara la 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 masikara la masika. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Engkaulah tempat perlindungan kami. Di dalam Engkau ada jawaban. Engkaulah penolong kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Allah kami yang hidup. Ku sembah Allah yang hidup. Engkaulah Yesus Tuhan, tempat jawaban kami. Engkaulah perlindungan kami, penolong yang setia. Haleluya. Ku sembah Engkau Allah yang hidup. Ku sembah Engkau Allah yang hidup. Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah jawaban setiap kami Tuhan. Syukur untuk kasih-Mu. Kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan. Yesus terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke tahta kudus-Mu Bapa. Pada sore hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau begitu baik, teramat baik atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Juga untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini bersama-sama menyatukan setiap hati kami yang rindu dan haus untuk memuji meninggikan akan nama Engkau Bapa. Biar Tuhan Yesus urapi setiap kami. Kami percaya di mana dua orang berkumpul di dalam nama Yesus, Engkau hadir dan Engkau menjamah setiap kami Bapa. Hadirlah di setiap kami Tuhan, dalam setiap puji-pujian kami. Kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami Bapa. Bukan karena gagah kuat kami, tapi oleh karena Roh-Mu Tuhan yang memampukan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu, menjadi anak-anak yang boleh Engkau perkenan Bapa untuk memasuki tahta kudus-Mu, menaikkan setiap pujian kami yang terbaik di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan saat ini Tuhan. Ibadah daring pada saat malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang sempurna. Tuhan Yesus hadir di setiap keluarga-keluarga yang saat ini bersama-sama menyatukan hati kami Tuhan. Untuk rindu memuji-muji Engkau. Menyatukan hati mereka Tuhan untuk boleh bersama mengundang hadirat Tuhan turun atas setiap kehidupan keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan dari Maha Tinggi turun dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami percaya Tuhan segala sesuatu yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Karena kami percaya oleh kebenaran firman Tuhan hidup kami boleh dibenarkan. Dan kami boleh menerima sukacita surga yang besar. Terpujilah nama Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu yang sempurna. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati, menyertai, dan biarlah sukacita surga boleh turun atas setiap kami. Damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan kami alaskan setiap doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Pendeta Sipora Heni untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat beribadah di rumah masing-masing. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah yang memelihara hidup kita bukan uang tetapi Tuhan. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja 4
ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7 kita akan baca. Iya, kita akan baca dulu supaya kita memahami, supaya kita mengerti. Karena kalau kita tidak membaca rasa-rasanya kurang menyenangkan ya. Kita akan buka dulu 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji nama Tuhan. Saudara, di hari-hari sekarang ini kalau kita amat-amati, perekonomian kita ini besar pengaruhnya di dalam keluarga masing-masing. Ada satu kota, saya tidak akan sebutkan, di mana seorang ini suami istri, dia punya 4 orang anak, saudara. Karena dia takut kelaparan, saudara. Bukan jalan keluar yang dicari, karena suaminya adalah tukang rosok, saudara. Dan pada saat dia sampai di rumah, dia mendapati istri dan kedua anaknya ini bunuh diri gantung, saudara. Betapa beratnya hidup saat ini kalau kita sebagai orang yang beriman tidak sungguh-sungguh beriman, maka dampak yang dilakukan oleh seseorang bukan dampak yang positif, tapi justru adalah segala sesuatu kebodohan yang dilakukan. Jadi suaminya ketika pulang dia terkejut karena istri dan 2 anaknya meninggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam firman yang kita baca saat ini, suaminya ini adalah tulang punggung dan sudah mati. Dan dia punya ciri takut akan Tuhan. Bukan berarti orang yang takut akan Tuhan melakukan kebenaran tidak ada masalah, tidak ada problem. Pasti itu tetap ada. Dan yang lebih memprihatinkan, dari istrinya ini tadi, dia mengeluh kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Bahwa dikatakan suamiku tuh bukan ninggal warisan, tapi ninggal utang yang banyak. Hari-hari ini mungkin kalau kita melihat ada suami yang dipanggil pulang ke rumah Bapa, atau istri yang dipanggil pulang ke rumah Bapa. Bukan warisan yang ditinggalkan, tapi hutang piutang karena berobat, karena sesuatu kehidupan yang harus terus berjalan, harus diselesaikan. Itu akan memberikan keprihatinan bagi seseorang. Saya bersyukur tadi saya selesaikan tugas saya hari ini karena masih ada kurang sembako 6. Hari ini tadi selesai. Saya kata haleluya, puji Tuhan. Kemarin ini saya kececer kurang 6. Aduh puji Tuhan, saya selesaikan semuanya hari ini. Saya ngomong, Tuhan terima kasih. Engkau masih memberi kesempatan kepada saya untuk melakukan sesuatu. Dalam firman ini saudara dikatakan dengan jelas. Maka pada saat itu, di saat yang seperti dulu saat itu terjadi. Kalau seseorang itu tidak bisa bayar hutang, maka anaknya itu diambil dan bekerja pada orang itu untuk bayar hutang orang tuanya. Janda ini sedih, dia mengeluh kepada Elisa. Dengan tenang Elisa bertanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu?" Mari saudara kita sebagai orang beriman peduli orang lain. Jangan sampai kita bisa makan, tetangga kita tidak bisa makan. Saudara. Bagaimana kita bisa berbagi dengan hal yang kecil untuk bisa bersama-sama dinikmati, saudara.
Tadi saya pelayanan sudah ada seorang anak Tuhan, dia berkata, ojo lali perpuluhane, kowe nek ngomong ngono kuwi ojo ning pendeta ning kene. Ngisi-ngisini dikira aku sing ngajari. Iya toh. Wong saya ndak pernah ngomong perpuluhan kok ini tahu-tahu nyelonong ojo lali perpuluhane. Dia ngasih tahu yang lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dapat ku berbuat bagimu? Apakah yang bisa aku bantu? Bukan hanya materi tapi bisa doamu, support dan cara berpikir kita. Kalau kita tidak selalu memberi ikan tetapi kita bisa memberi kailnya. Hari-hari ini ada banyak anak-anak Tuhan yang lari kepada kuliner. Karena mungkin pesanan online itu lebih baik. Saya WA anak-anak Tuhan, kowe meh pesen ki regane sakmene, kowe meh pesen ki regane sakmene. Langsung tak kasih nomor orangnya. Kalau kita melihat, saya salut dengan orang-orang yang mau berjuang mencari terobosan baru untuk rumah tangga dan keluarganya. Gimana tidak saudara, semua keluhannya sepi bu, jalannya sepi bu. Tapi saya salut, setiap datang bukan karena saya suruh ngicipi saudara. Ini usaha saya sekarang bu, teruskan. Dan Tuhan akan memberkati lewat pekerjaanmu. Satu hal saya pesan, jangan lupa Tuhan. Ojo sampai kau nyambut gawe lali mangan, mangan sampai lali, wah. Nek kau ambruk susah, saya katakan, ojo sampai lali mangan, ojo lali ndonga sembayang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya senang lihat anak-anak Tuhan yang masih mau berjuang. Yang pertama, kita harus peduli lingkungan kita. Yang kedua, Elisa bertanya lagi, ya, punya sesuatu enggak? Ya, karena di sini dikatakan dengan jelas ya, apakah yang dapat berbuat bagimu? Ya, berbuat bagimu, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Aku rande popo. Ini perempuan ini janda ini dia ngomong aku sudah tidak punya apa-apa. Mungkin kalau zaman sekarang ini kita sering kali mendengar gengi mangan kulkas, saiki mangan TV. Maksudnya kulkas dijual uangnya buat makan. Jual TV uangnya buat makan, jadi mangan kulkas, mangan TV, saudara. Ya, nah di janda ini ditanya sama Elisa, kamu punya apa di rumah? Enggak punya apa-apa, mungkin sudah enggak ada yang dijual lagi. Enggak ada yang dijual lagi, tapi dia teringat, aku punya sedikit buli-buli minyak. Ya, di sini dikatakan hanya satu buli-buli, sebuah buli-buli berisi minyak. Ini adalah sesuatu berbicara yang amat sangat terbatas, minim. Tapi kita lihat banyak perkara firman Tuhan yang selalu mengingatkan yang minim di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Tidak punya sesuatu apapun di rumah. Ketika saya menyiapkan firman ini Tuhan hanya berbicara gini, tidak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Amin Tuhan. Aku dulu yang tidak punya apa-apa Tuhan. Tapi sekarang punya apa-apa karena aku mencintai Engkau. Amin. Iya. Itu harus ya. Dalam firman ini dikatakan tidak punya apa-apa selain buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa berkata, pergilah minta bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bukan minta utangan, bukan minta bantuan, tetapi ambil bejana yang kosong. Hidup kita, hidup saudara dan saya, diri kita ini dilambangkan bejana dari tanah liat. Apakah ketika dalam kesesakan, dalam kesulitan, kita masih mau bersaksi ke kanan kiri kita bahwa Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang hebat. Kita ambil bejana-bejana kosong. Masih banyak orang di luar yang bejananya kosong, yang lebih parah dari kita. Tadi pagi saya kedatangan suami istri. Suaminya udah 60, istrinya baru 40-an, berpaut 20 tahun. Pagi-pagi sudah datang, dia ngomong, ibu saya mau dicerai, yang bener aja. Perut kamu gedene segitu sebentar lagi ngelahirke mosok mau cerai. Begitu datang saya ngomong sama suaminya, kalau kamu sudah milih orang ini, kamu harus belajar bertanggung jawab dan jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Dan tidak pernah sesuatu itu sia-sia. Puji Tuhan, tadi ketika pulang istrinya WA, puji Tuhan. Dia mendengar ibu menasehati. Karena pada waktu itu saya katakan, kamu sudah ngerti firman. Harusnya kamu berjalan di atas firman Tuhan. Ternyata dia berkata, dulu saya itu kasar. Tapi setelah saya ikut pelayanan, berarti ngerti firman. Setelah saya ikut pelayanan, hidup saya berubah. Lanjutkan, jangan berhenti sampai di sini. Bodoh. Puji Tuhan, saudara.
Tuhan itu Allah yang luar biasa. Pagi-pagi sudah ditangisi orang, saudara. Lalu dalam firman ini dikatakan minta bejana dari tetanggamu, bejana kosong. Masih banyak orang di sekitar kita kosong, banyak. Masih banyak orang yang tidak beriman, banyak. Ya, sehingga di sini tapi jangan terlalu sedikit, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Kata masuk ini ada sesuatu yang luar biasa. Karena dalam Matius dikatakan, ya, dalam Injil Matius dikatakan pasal 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Dengan kata lain, Elisa mengajarkan kepada janda ini, masuklah kamu dan anak-anakmu, tutup pintu, berdoa. Saudara, jangan lupa, doa itu penting untuk memberi kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Itu doa itu harus, ya. Jangan malas untuk berdoa. Ketika saya dalam kesesakan, saya selalu berkata, Tuhan, Engkau Allah yang memelihara hidupku. Hidupku ini bukan karena uang, tapi karena kemurahan-Mu. Ya, yang menciptakan lagu, hidup ini adalah kesempatan meninggal. Puji Tuhan, dia punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan lewat pujian. Saudara, saya tadi cerita pagi kepada suami istri, ingat ya, orang udah deketi mau dikubur, umur itu sekarang sekejap saja habis, hari ini sakit besok mati. Lah kok isik sing-sing, mbok sudah ndak usah macam-macam, ndak ada kata cerai dalam rumah tangga. Bertahan. Aku sudah ndak kuat. Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Dia pasti mikir iki pendeta tek nemen galak. Jangan kaget kalau kamu dibawa ke sini, ketemu sama saya, ingat, gereja saya adalah workshop, bengkel. Jadi kamu sudah dilempar sana sini, terakhir ditaruh di tempat saya. Berarti Tuhan mau hari ini kamu lebih baik dari kemarin. Diam aja saudara bapak ini. Umur swidak saudara, si jine umur 40, si jine nil-nilan seneng dolan, si jine pengennya aku turu wae. Lah ya kucur. Saya harus nginjili mereka pagi-pagi. Firman Tuhan di sini dikatakan, tutup pintu sama anak-anakmu kalau udah masuk. Apa yang dilakukan? Dikatakan mereka mulai menuang minyak itu ke dalam bejana itu. Mana yang penuh diangkat. Lalu pergilah perempuan itu, padanya ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang di sini. Kita diingatkan. Yang pertama, berusaha ke tetangga cari bejana kosong. Yang kedua, kerjasama yang baik antara janda ini bersama anak-anaknya. Saudara, dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam rumah tangga, apapun masalahmu, kalau engkau kerjasama, kuat. Ada pepatah mengatakan apa? Berat sama dijinjing, terus ringan sama dijinjing, dibalik, ringan sama dipikul. Bareng-bareng maksudnya. Kebalik toh, ringan sama dijinjing, oh itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya. Maksudnya apa? Kerjasama. Jangan yuk urusanmu, kue toh kepala keluarganya urusanmu. Tidak, kepala keluarganya mati, urusannya ibu rumah tangga. Ayo kita bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka firman Tuhan di sini dikatakan ada usaha. Yang kedua kerjasama. Yang ketiga, ketika kita disuruh oleh firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka terjadilah mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, dikatakan dalam firman ini di ayat yang terakhir, kemudian ketika janda ini menghadap Elisa, dia berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayar hutangmu dan hiduplah dari lebihnya. Engkau serta anak-anakmu. Bayar hutang itu bagian dari iman. Saya pernah sampaikan kepada satu anak Tuhan, ingat ya, kalau kamu tidak bayar hutangmu, itu kamu nutup jalan hidupmu sendiri. Karena bayar hutang itu adalah bagian dari iman. Kalau kamu tidak bayar berarti menutup jalan hidupmu sendiri, tidak ada berkat saudara. Terus akan kesandung-sandung saudara. Tapi kalau engkau lakukan bagian dari firman Tuhan, pasti saya katakan, Tuhan akan melipat kali gandakan berkat-berkat Tuhan. Amin saudara. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Karena hidup kita itu bukan karena uang saja, tetapi karena kemurahan Tuhan. Karena itu pada saat ini yang memelihara hidupku bukan uang, tetapi Tuhan. Saya sering katakan bahwa secara manusiawi saya ditinggal suami saya sedih-sedih. Ditinggal ayah saya sedih-sedih, tapi lebih sedih ketika kita ditinggal
Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan ketika ayah ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Itu adalah kekuatan kita untuk hari-hari ini. Karena itu dikatakan kepada janda ini, pergi, jual, bayar utangmu, hidup dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Biasa nenek wis entuk duit, lali bayar utang. Di sini tidak ada, semua baik. Ya, amin. Baik semuanya. Amin. Ya, bayar utang, saudara. Bayar utang itu bagian dari iman, ya sok beler, saudara. Saya masih ingat ketika saya bangun rumah toko untuk suami saya. Pada saat itu besi itu kurang 10 juta, saudara. Dan saya berkata, aduh ini udah bisa bayar 10 juta. Terus gimana? Tuhan tuh tidak kurang cara untuk menolong hambanya, saudara. Karena saya tidak pernah punya tujuan untuk wah, saudara. Biar suami saya ada satu usaha yang menyenangkan supaya sesuai dengan selera dia. Karena dia suka sekali hal-hal elektronik. Jadi ada alat tulis, ada macam-macam, sudah. Dan pada saat itu ketika saya minta tolong bayar 10 juta untuk beli besi. Karena pemborong saya setiap bulan saya kasih uang. Dan pada waktu itu butuh besi 10 juta, sudah. Sudah tahu? Belum bisa, Bu, saya bayar. Apa yang terjadi, saudara? Hanya saya berkata, Tuhan, Engkau sumber kehidupanku. Tidak lama kemudian saudara ada seorang ibu, dia datang, ibu saya disuruh pulang dari Jakarta, cuman suruh ngasih ini buat ibu. Oh iya Bu, terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara tahu ketika saya buka amplop itu persis 10 juta. Dan saya ngomong sama suami saya, ini Pi, uang. Bayar sana untuk pemborongnya. Tuhan tidak pernah utang sama kita. Maka kita belajar jujur dan kita konsekuen dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita itu bendaharanya Tuhan. Atur keuangan pada pos-posnya. Pos-posnya diatur. Ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Sehingga saudara tidak kebingungan. Pernah saya melayani seorang ibu, dia katakan, Bu, saya dikatakan kalau anak saya menikah dengan si A itu yang berbeda agamanya. Anak saya, maka Tuhan orang itu berkata, kamu akan melarat. Saya ngomong, Bu, orang melarat itu bukan karena agama, kamu salah manajemen keuangan. Nangis saudara ibu ini. Dan akhirnya saya tanya, kamu punya apa di rumah? Sama dengan Elisa, kamu punya apa di rumah? Punya ruko di PGS, punya ruko di Grand Mall, jual buat bayar utangmu. Karena dia cerita utangnya banyak, jual buat bayar utangmu. Dan pada saat itu saya doakan. Tidak lama kemudian dia pulang, besoknya suaminya datang lagi. Ibu, kemarin istri saya sudah dilayani, saya juga mau dilayani sama ibu. Sedang duduk di hadapan saya ngomong sama bapak ini. Bapak, saya minta maaf. Di samping bapak ada orang tinggi besar. Dan bapak punya benda segini, 1 kilan, keris. Bapak ini berkata apa? Iya. Loh Bapak kok percaya apa yang saya sampaikan? Iya. Karena pimpinan dari agama saya mengatakan bahwa saya diikuti seseorang. Dan saya memang benar punya benda segini bentuknya keris. Dan itu hasil dari semedi. Bapak tahu kan itu disebut musyrik? Tahu. Lalu saya harus bagaimana? Kalau Bapak mau dibuang. Ya udah nanti saya hadir, saya pengen untuk serahkan itu keris. Oke. Ketika dia datang saudara bawa itu benda keris itu, saya katakan maaf Pak, taruh di teras, enggak boleh masuk ke ruang ibadah. Saya tahu isi, ganggu. Ketika itu ayah saya masih hidup, belum dipanggil pulang. Ya pada saat itu saya ngomong sama ayah saya, berdoa untuk Bapak itu. Akhirnya dia tumpang tangan sudah. Tiba-tiba dia mencolot, sudah loncat dan mendekati saya, dia berkata gini, orang ngomong nek duwe ilmu, lah kae ning ngarepan ning teras, saya ngomong gitu. Pasti Papa tahu, saya ngomong gitu. Terus dia tak tanya, emangnya kenapa? Kamu tahu enggak? Tadi itu saya diserang bentuknya itu kayak kalajengking gitu, besar sekali. Makanya saya loncat mundur. Oh, baguslah. Itu di luar. Nanti habis ibadah mau dibakar. Dia tahu, ternyata di agamanya dia yang disebut karunia marifat itu ada. Karunia marifat itu mengetahui segala sesuatu di balik layar. Maka tadi pagi saya ngonseling anak Tuhan, suami istri saya katakan jangan cuma ke gereja, persembahan, pulang.
rebut kuasa Tuhan dalam hidupmu, engkau bisa berkemenangan. Saya mengalami hidup saya, jangan diatur oleh uang, tapi uang kita yang mengatur. Hidupku bukan karena uang, tapi karena Tuhan. Amin saudara. Lalu di dalam ayat ini dikatakan dengan jelas, kenapa Tuhan berkata, Elisa ini berkata kepada janda ini, karena dikatakan pergi jual, bayar hutangmu, hidup dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Dalam Lukas pasal 3 ayat 14 dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nek gajine 10, coba entek ke 10. Tinggo wae 6, dipakai 6, 4-nya buat cadangan. Mbok menawa ada sakit penyakit, ada ngeluh mulese, kita punya sarapan 4. Biasanya nek duit akeh ndang tek. Yang mall dituku kabeh, sak mall dikomulih. Bawa pulang semua satu mall. Ya. Lalu di sini yang kedua dikatakan juga di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 dikatakan belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Duwe akeh ora dintekke, duwe sithik ya diuri-uri dipaske. Ya, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tahu sikon. Jangan kalau ada uang semua dibeli, enggak ada uang bingung sendiri. Jangan, saudara. Pandai-pandai engkau harus bisa mengatur keuangan, saudara. Janda ini berpikir mana cukup. Buli-buli berisi minyak untuk bayar utang. Tapi dia punya Tuhan. Dia dengar firman. Dia lakukan. Maka mujizat terjadi. Saya pun melakukan itu, saudara. Saya mau bersaksi lagi. Kenapa saya bersaksi tentang keuangan? Jangan sampai kita disetir oleh uang. Tapi hidup kita adalah miliknya Tuhan dan Tuhan cukupkan. Amin. Ya. Pada saat itu saudara, ketika suami saya dipanggil Tuhan, saya berusaha belajar untuk bisa setir mobil, saudara. Ya. Dan pada saat itu saya ngomong sama anak Tuhan ini, saya ngomong bayar. Saya mau nutup mobil. Enggak bisa, Bu. Coba bayangin, enggak bisa, Bu. Saya mau tutup mobil. Tapi Tuhanku itu dahsyat, luar biasa. Jangan seneng, oh bendino Bu ini tak doake diberkati. Tapi engkau lupa, engkau sendiri akhirnya tidak diberkati karena kau tidak tahu kewajiban dan tanggung jawabmu. Iya apa iya? Iya, saya selalu diberkati, yes, karena Tuhanku tahu kebutuhanku. Pada saat itu saya selesai setir mobil, saudara. Duh Tuhan, saya nutup mobil, orang ini duit. Biarlah kuasamu yang berkarya. Datanglah seorang bapak, saudara. Dia berkata, Ibu, terima kasih doanya dijawab dan didengar Tuhan. Oh ya, terima kasih aja sama Tuhan, saya katakan. Ibu, saya kesini mau memberkati Ibu, walaupun tidak seberapa. Tidak usah Pak, Bapak sudah lepas dari masalah Bapak, saya udah senang. Tidak perlu, saya katakan. Ibu, kalau Ibu tidak mau menerima, ini sudah saya bawa dan Ibu tidak mau menerima, saya kecewa berat. Oh ya sudah, kalau itu maunya Bapak. Moro kengkong sudah ditolak, jawabnya gitu. Wis tak gowo, kowe nek nolak, aku kecewa berat. Ya sudah kalau maunya Bapak itu. Saya terima. Tak terima saudara. Saudara tahu, saya tutupkan bayar mobil. Jadi saudara, hidup saya itu di atas mujizat Tuhan. Kalau Petrus bisa berjalan di atas air, dia tidak bimbang, akan dia terus berjalan di atas ketidakmungkinan. Berjalan di atas kemustahilan manusia, dia bisa menyelesaikannya. Tapi ketika dia terasakan ada tiupan angin, Petrus tenggelam. Saudara jangan bimbang, belajar percaya kepada Tuhan. Yang memelihara hidupku bukan uang, tetapi Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, uangmu itu tidak ada artinya. Berapa banyak orang di rumah sakit, dia berkata, dokter, tolong selamatkan anak saya, berapapun saya bayar. Emangnya bisa? Kemarin saya ditelepon, ada seorang anak Tuhan di Jakarta, tadinya di Jogja, dia di Jakarta. Anaknya kena DB, tapi DB-nya yang khusus, namanya apa gitu kemarin. Yang lebih berat dari DB pada umumnya. Dan pada waktu saya ditelepon dan diberikan foto itu, saya nangis saudara. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kasihani ibu ini. Anak ini udah gede, ganteng. Gede-gedenya mungkin seanaknya Bu Nuri sama anaknya saya Reva gini. Bagus anaknya. Tuhan, Engkau lihat foto ini. Aku berdoa, beri kemurahan untuk ibunya.
Karena ibunya ini tempat curhat anak ini. Kalau anak ini sampai kau panggil, kayak apa ibunya? Kasihan banget. Karena setiap ada masalah persoalan dalam rumah tangga ini, anak yang paling gede ini. Anaknya 2 laki semua, yang paling besar ini yang diajak curhat. Ketika sakit TB di Jakarta, neneknya dia berkata, ibu tolong doakan cucu saya. Mamanya telepon, tadi saya masuk ICU bu. Terus saya ngomong ini mama buka matamu nak. Enggak buka mata, cuman air mata yang mengalir. Lebih membuat orang ikut menangis saudara. Cuman air matanya yang netes, enggak buka mata. Saya ngomong kamu kalau masuk lagi jangan ngomong ini mama. Tuhan Yesus ampuni saya, tolong saya. Iya bu, saya nanti masuk lagi minta izin karena enggak bisa ditungguin di ICU. Badalah. Di Jakarta kan ketat sudah, sama di Solo. Dan pada saat itulah saya hanya berdoa, Tuhan beri kemurahan-Mu. Kenapa saya berkata demikian? Dia sudah mutah darah 6 kali. Berarti pembuluh darahnya ini mungkin ada yang pecah. Mutah darah 6 kali. Saya aduh Tuhan, kasihanilah anak ini. Saya berharap kemurahan-Mu, tolong keluarga ini. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Hidupku bukan karena uang, tapi karena Tuhan. Amin. Nyawa seseorang itu harganya lebih mahal. Dan hanya Tuhan yang punya. Jangan main-main dengan Tuhan kita. Belajar, setia dan mengasihi Dia. Konsekuen dan bertanggung jawab. Jalanlah di atas firman Tuhan. Maka engkau akan dipelihara Tuhan. Luar biasa. Dan pada saat itu kemarin saya dikabari, ibu ini anak sudah sadarkan diri. Karena saya lihat waktu di rumah sakit itu suster-suster nangani kakinya bengkak saudara. Dan itu mutah sudah 6 kali mutah darah. Tuhan kasihani dia. 2 anak ini yang terbesar adalah tempat curhat bagi ibunya. Selamatkan anak ini. Pesak ke mamanya kalau ini anak kau panggil. Aku minta kemurahan-Mu. Dia tahu saudara, karena anak yang kedua ini adalah anak pergumulan kami. Ya, cowok semua dan yang kedua ini anak pergumulan. Sehingga Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Ketika saya dikabari, dia mulai sadarkan diri saya katakan terima kasih Tuhan. Maka dari firman Tuhan pada saat ini, jangan sampai kita membanggakan apa yang kita punya gak ada artinya. Tanpa Tuhan yang menopang dan menolong kita, semuanya sia-sia. Saya tutup dengan satu kesaksian lagi. Ada seorang bapak, anaknya yang setir sudah. Dan ketika saat itu dia menabrak pembatas jalan raya saudara. Ya di luar, karena luar itu kan setirnya di kiri bukan di kanan. Nabrak pembatas jalan dan akhirnya dia puter. Salto mobil ini saudara. Sudah tahu di depan istri anak perempuannya, anaknya kecil, yang di belakang susternya, ayahnya, papanya, dan juga anaknya yang gendut, saudara. Dan ketika salto muter ini sudah tahu, tulang rusuknya ini patah, nancep paru-paru, ketindian anaknya yang gendut, blak, gembos paru-parunya. Ketika dia WA, dia katakan ibu, dia telepon ibu. Doakan papa saya. Saya ngomong sama anak Tuhan ini, jangan kamu bawa pulang ke Indonesia, berobat dulu. Tidak nutut nek dibawa. Tapi Tuhan sudah janji, selamatkan ayahmu. Dan kamu sampaikan, tetap harus kuat. Saudara tahu, ketika kemarin saya ketemu dengan anak Tuhan ini, dia bercerita. Di luar itu, kalau menangani obat tidak besok. Malam itu juga dikerjakan langsung semua. Ya, baik USG, baik ronsen, baik apa, malam itu juga dikerjakan. Saudara tahu, itu anaknya perempuan disuruh masuk. Ngapain lu masuk? Saya katakan, ibu tahu, dimasukin alat tuh kayak tombak, kayak pentong panjang gitu. Jrep! Ya ampun Tuhan. Terus kamu lihat, iya, dikompah. Paru-parunya ini supaya melembung. Gembos paru-parunya bisa melembung. Jadi kayak gitu, kamu lihat. Lalu tak rekam, ya ampun Tuhan, gue tetap banget. Jadi ditancap, langsung dikompah. Dan alatnya itu yang punya, jarang rumah sakit punya. Kalau di Indonesia punya paling 5, satu rumah sakit. Mahal, karena satu alat itu 250 juta.
Aduh, saya waktu itu mendengar, ya ampun Tuhan, bapakmu ku nyawa balen kandhanono aja macem-macem. Nek ora pengen dibuanteng karo Tuhan, betul? Nyawa balen. Hidup sudah. Padahal mamanya datang dia ngomong, bantu doa suami saya, bantu doa suami saya. Nek ngumpul rame, nek seloro ditangisi. Saya katakan sudah, anakmu sudah WA dan sudah saya jawab. Jadi ibu tidak usah khawatir, karena ibunya di Solo. Tidak usah khawatir, karena suamimu akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu luar biasa, saya melihat kasih Tuhan luar biasa. Hidup sudah. Saya katakan jangan bawa pulang, sampai check up, selesai baru bawa pulang. Karena tidak bisa juga dibawa pulang, dia baru cerita. Iya Bu, tidak boleh dibawa pulang, karena tekanan udara di dalam pesawat itu tidak boleh untuk ini. Paru-parunya gembos ini tadi. Jadi harus benar-benar kondisinya fit baru dibawa pulang. Oke, Tuhan saya lebih hebat dari kalian. Karena Tuhan saya itu adalah dokter di atas segala dokter. Saya tidak pernah pengalaman untuk itu. Tapi satu hal, saya katakan jangan dibawa pulang. Sampai check up, sampai selesai baru bawa pulang ke Indonesia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi berkat dan uangnya. Tapi kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, hidupmu pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya, firman Tuhan, tema pada saat ini. Hidupku bukan karena uang, tetapi karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama kembali untuk merenungkan firman ini. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada petugas. Puji dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan kita, yang boleh membawa kita untuk kita tetap hidup benar di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan tiba saatnya kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita akan pujikan lagu, Datanglah ke Bait-Nya. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan, menaikkan pujian yang terbaik. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersama katakan dengan kedam hatimu, datanglah ke Bait-Nya, datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai bersama-sama. Haleluya Yesus. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
Tuhan Yesus. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Puji dalam nama Tuhan. Saat ada hati yang mengucap syukur, ada hati yang senantiasa mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, Tuhan senantiasa melimpahkan segala sesuatu yang terbaik. Dan saat ini kita percaya bahwa Yesus adalah Bapa yang amat sangat mengasihi kita. Kita bersyukur punya Allah yang hidup, yang tidak pernah memandang bentuk maupun rupa kita, tetapi yang mengasihi kita lebih dari apapun juga. Kita akan naikkan pujian, Engkau Bapa yang mengasihiku. Dia Allah yang mengerti setiap tetesan air matamu. Setiap tetesan air matamu, Dia tampung dalam kirbatnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Bersama katakan, Engkau Bapa yang sangat mengasihi setiap kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, Aku yang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang begitu baik mengasihi setiap kami. Terima kasih Yesus. Tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian.
setiap pribadi. mengerti Terima kasih Yesus. bahasa. Kita mau terima bersama doa berkat dari hamba-Nya. Persiapkan hatimu untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Ku berjalan Sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Sekali lagi katakan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kita persiapkan untuk kita boleh terima doa berkat dari hamba-Nya. Sebelum doa berkat, ada banyak pasien konseling saya, dia bertanya begini. Ibadah tetap masih streaming enggak? Ya kamu berdoa saja. Karena saya berulang-ulang mendengarkan khotbah, enggak bosan. Dulang. Oh gitu, ya kamu berdoa. Minta kemurahan Tuhan. Amin. Dan kita juga berdoa untuk keluarga-keluarga kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Biarlah tangan kasih Tuhan menolong, menopang. Tidak pernah sendiri karena Tuhan ada bersamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau mengingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa uang tidak bisa mengubah kehidupan kami, tapi Engkau mampu, Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami hari demi hari. Karena hidup kami bukan tergantung pada uang, tetapi tergantung kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan semuanya tidak ada artinya. Ketika kami punya uang, kami sakit tidak akan mengalami apapun. Tetapi ketika kami punya Tuhan, iman kami tetap bersandar kepadamu. Maka di situ kuasa-Mu Kau nyatakan. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup menolong, Engkau sanggup melepaskan setiap apapun yang sedang kami hadapi. Hamba saat ini berdoa untuk anak-anak Tuhan dimanapun yang sedang berada dan sakit. Tangan kuasa-Mu oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, dia disembuhkan. Dia tidak pernah sendiri karena Engkau ada bersamanya. Sembuhkan, jamah dan pulihkan. Dan kami percaya kasih karunia-Mu sempurna bagi semua orang, terutama bagi anak-anak Tuhan yang saat ini ada di rumah sakit. Terima kasih ya Bapak, kami dikuatkan, dihiburkan ketika kami mau ada usaha dan kami mau bekerja sama dengan doa dan ucapan syukur. Maka apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang kecil menjadi indah pada waktunya. Bahkan kami tahu Tuhan, ketika Engkau berfirman kami tidak punya apa-apa, sampai kami punya apa-apa bukan karena uang kami, tetapi karena Tuhan. Karena Tuhan kami ada saat ini. Terima kasih untuk firman dan pengertian ini, sehingga kami tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, karena tanpa Tuhan campur tangan semuanya sia-sia. Terima kasih Bapak, saat ini hamba tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Dari mulai Bapak Presiden, Wakil dan semua staf jajarannya sampai ke RT RW. Tuhan dengan kuasa-Mu Kau jamah dan beri hikmat marifat sehingga bisa mengatur semua rakyat yang ada di bawah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Engkau memberi kekuatan, kesehatan, juga kesembuhan, dan juga bagi mereka-mereka yang ada di dalam kondisi apapun. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala sesuatunya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah semua pandemi ini boleh selesai pada waktunya, seizin dan sepengetahuan Tuhan semata-mata. Bila sebentar kami berpisah satu dengan yang lainnya, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus akan terus memberi kekuatan kepada kami semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menyertai dan memberkati kami. Terpujilah nama Engkau. Amin.